Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi bahas tentang blockchain. Namun hari ini kita akan bahas tentang apa sih itu Ethereum ya. Jadi masih seputar tentang dokumentasi belajar blockchain. Karena sebelum praktek tentang Ethereum-nya atau membuat aplikasi berbasis Ethereum, nah kalau kita nggak tahu tentang apa itu Ethereum-nya, nah pasti teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih Ethereum itu ya. Jadi kita akan belajar dulu, kenalan dulu sama Ethereum dan kenapa Ethereum itu harus dibuat gitu ya. Nah, next kita tentunya sudah paham, apalagi kita sudah praktek dengan Python, bikin blockchain ya, konseptual blockchain dengan Python kemarin kita cari nonce dengan proof of work gitu ya. Kita juga melakukan konsensus dengan sinkronisasi agar semua data-data tersalin dengan baik pada jaringan peer to peer dengan apa ya, semua nodes itu menyalin data blockchain yang sama sehingga tidak ada apa ya, tidak ada kesalahan di sana. Nah, semuanya data jadi valid, jadi aman gitu ya. Nah, kita selanjutnya akan berkenalan dengan salah satu produk blockchain yaitu sistem yang mengaplikasikan teknologi blockchain yaitu Ethereum. Oke. Memang si Bitcoin ini lebih populer awalnya karena dia adalah sistem yang pertama kali mengadopsi sistem blockchain ini, namun si Vitalik Buterin ini tahun 2014 itu bikin sistem menggunakan konsep blockchain namanya Ethereum gitu ya. Nah, si Ethereum ini juga punya mata uang sendiri ya, namanya Ether. Nah, kalau Bitcoin ya Bitcoin BTC gitu ya. Kalau Ethereum yaitu Ethereum ETH. Nah, itu sama-sama memiliki mata uang sendiri. Nah, si Vitalik Buterin ini memang membuat Ethereum ini bertujuan untuk membuat sebuah platform yang bisa menjalankan smart contract gitu ya. Oke, kita akan kenalan dulu dengan smart contract. Ya, smart contract itu apa? Nah, si smart contract ini digagas oleh yang namanya si Nick Szabo ya, tahun 1994. Nah, kalau dari situs Digitalis ID, nah, bilangnya adalah smart contract adalah perjanjian antara dua orang dalam bentuk kode komputer gitu ya. Jadi kontraknya dalam bentuk komputer ya, bukan kontrak kertas ya. Nah, si smart contract ini karena kodenya komputer, jadi dia bisa diinstal gitu ya atau di-deploy gitu ya di jaringan blockchain. Nah, mereka bisa disimpan di database publiknya Ethereum dan tidak dapat diubah. Jadi kalau sudah bikin kesepakatan dengan smart contract, datanya tidak bisa diubah dan sifatnya mengikat antara dua orang itu ya. Lalu karena hmm, diproses di blockchain ya, jadi smart contract ini dapat dikirim secara otomatis tanpa pihak ketiga. Nah, contohnya adalah bank, ada pemerintah, ada broker gitu ya. Jadi hanya dua orang tersebut yang membuat perjanjian. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak ketiga. Transaksi hanya terjadi ketika kondisi dalam perjanjian terpenuhi ya. Maksudnya kalau salah satu pihak itu tidak tidak menepatinya ya poin-poin yang ada di perjanjian itu, maka akan digagalkan kontraknya. Nah, agar lebih paham kita akan lihat contoh sederhana adalah ketika ada dua orang yang ingin saling menjual dan membeli saham. Nah, anggap saja ini Pak Anwar gitu ya. Pak Anwar punya saham dan Pak Ari punya Ether untuk membeli sahamnya. Nah, mereka sepakat untuk membuat smart contract ya. Mereka bikin smart contract diinstal di jaringan blockchain Ethereum yang disebut dengan yang namanya adalah smart contract pembelian. Nah, kesepakatannya adalah tanggal 20 Agustus misalnya mereka akan melakukan transaksi. Nah, pertama Mas Ari ini dia ngirim sejumlah Ether gitu ya ke walletnya Pak Anwar gitu ya, satu gitu ya. Nah, pas ngirim gini, Pak Anwar ini juga harus merubah status sahamnya dia menjadi milik Mas Ari. Harus sama-sama dilakukan di tanggal 20 Agustus gitu misalnya. Nah, ketika salah satu orang itu tidak tepat gitu ya, tidak tepatnya misalnya Pak Anwar itu tidak merubah status sahamnya menjadi milik Mas Ari di tanggal 20, maka uang Ether yang sudah dikirimkan Mas Ari itu akan kembali secara otomatis. Karena apa? Karena Pak Anwar sudah melanggar kesepakatan, gitu ya. Sama juga gitu ya. Nah, ketika
Pak Anwar sudah merubah statusnya, ya, berubah statusnya menjadi sahamnya milik Mas Ari di tanggal 20. Nah, tapi Mas Ari tidak mengirimkan uang Ethernya di tanggal 20. Nah, karena Mas Ari ini melanggar kesepakatan, maka sahamnya akan balik lagi menjadi milik Pak Anwar. Nah, jadi karena sepakatan tanggal 20, ya berarti mereka harus sama-sama menjalankan aturan itu. Ya, yaitu adalah Pak Anwar merubah status sahamnya menjadi milik Mas Ari di tanggal 20, dan Mas Ari juga harus ngirim uangnya di tanggal 20 juga. Ya, kalau mereka benar-benar sama di hari yang sama, ngirim dan berubah statusnya, nah maka transaksi itu baru akan terjadi. Nah, kalau tidak ya berarti tidak. Oke, jadi gitu. Contoh lainnya adalah kita bisa lihat penerapannya pada jaringan bukan jaringan ya, marketplace belanja online atau e-commerce misalnya gitu. Jadi ada pembeli dan penjual. Pembeli tertarik dengan sebuah barang, dia beli dan dia kirim sebuah Ether. Nah, Ethernya akan tertahan di jaringan blockchain karena dia sudah terikat dengan smart contract. Nah, si pembeli juga akan mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan, gitu ya. Jadi kalau barangnya belum sampai, gitu ya, ke tangan pembeli, maka dia tidak menerima Ethernya. Begitu sebaliknya, gitu ya. Barang sudah dikirimkan, tapi ternyata Ethernya tidak masuk sesuai dengan kesepakatan smart contract, maka barangnya akan balik ke penjual, gitu. Itu contoh lain dari penerapan e-commerce. Lalu apa sih bedanya dengan Bitcoin, gitu ya? Nah, kalau Bitcoin itu lebih spesifik, dia memang untuk menyimpan dalam buku besarnya itu adalah daftar saldonya dan transaksi di blockchain-nya. Namun kalau blockchain Ethereum itu memang dirancang untuk menyimpan berbagai jenis data. Ini yang di-highlight, itu berbagai jenis data. Kenapa si Ethereum jadi semakin populer di kalangan developer, ya karena ini. Jadi tidak hanya terbatas pada transaksi saldo saja, tapi lebih banyak ke jenis data. Nah, pada pertemuan awal saya sudah singgung bagaimana saya mengamankan data COVID-19 agar tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu contoh sederhana seperti itu. Oke, nah semua aplikasi atau yang tersimpan di jaringan blockchain ini, di Ethereum, nah disebut dengan aplikasi yang terdesentralisasi atau apps gitu ya, decentralization apps gitu. Nah, ini adalah mata uang yang cukup populer. Nah, ini saya highlight, ada top cryptocurrencies price. Nah, di sini ada Ether, teman-teman bisa lihat di sini ada Bitcoin BTC. Ini mata uang yang dihasilkan dari blockchain-nya. Nah, terus kita lanjut ya. Jadi karena kita sudah singgung sedikit tadi bahwa tidak hanya sebatas saldo atau transaksi cryptocurrency saja. Nah, si Ether ini akhirnya menjadi populer dan mereka sifatnya open source sehingga terbuka bagi setiap developer untuk membuat aplikasi-aplikasi berbasis Ethereum. Oke. Nah, ini contoh aplikasinya, ada Saint, ada DAI, ada Centerline, ada Dharma, ada Augur gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang memang berjalan di jaringan Ethereum. Nah, contohnya ada Saint ini, social network where you can earn money by posting, dapat uang berdasarkan postingannya. Wah, keren juga ya. Terus ada dApps, kita sudah singgung sedikit tentang aplikasi yang terdesentralisasi, yaitu aplikasi yang bisa dipercaya karena kalau udah diunggah ke Ethereum itu dia akan berjalan sesuai dengan protokol Ethereum. Nah, ini lebih aman gitu ya, karena serangan-serangan hacking gitu akan lebih baik atau lebih baik untuk diatasi. Lalu, apakah benar-benar aman? Nah, itu harus di riset lebih lanjut ya. Tapi setidaknya kalau sebuah aplikasi yang sudah dijalankan di jaringan blockchain itu dianggap lebih aman. Oke, lanjut. Untuk aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan dan kita sudah sering pakai adalah ada walletnya ya, kita bisa transaksi atau melakukan pembelian gitu ya, pembayaran instan dengan wallet Ethereum gitu ya. Misalnya ada juga aplikasi finansial gitu ya. Misalnya ada decentralized market, ada games. Nah, ini cukup menarik. Kemarin saya juga baca bahwa ada game, kalau kita main game itu kita bisa dapat Ether. Nah, ini cukup menarik.
Lalu untuk komunitasnya bagaimana? Nah, komunitasnya itu paling aktif di dunia. Nah, kita kalau kenapa aktif ya? Karena yang menarik ini, jadi transaksinya tidak hanya uang saja, tapi bisa juga data. Nah, akhirnya banyak banget peneliti ya, ada developer aplikasi, ada pengguna biasa, ada perusahaan yang sudah bergabung membentuk sebuah komunitas paling aktif, yaitu jaringan Ethereum ini dianggap sebagai komunitas yang paling aktif di dunia. Oleh karena itu, peluang karirnya jadi besar. Kita akan belajar bareng di sana membuat sebuah aplikasi berbasis Ethereum. Terus, jadi karena tidak ada pihak yang terpusat yang bisa mengendalikan Ethereum, nah jadi mereka harus dikelola dan diperbarui dari waktu ke waktu oleh komunitasnya sendiri ya. Jadi kontributornya global yang beragam dan yang mengerjakan segala hal mulai dari protokol inti hingga aplikasi untuk konsumen. Jadi jaringan kontributor global ini yang mengelolanya gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Jadi nanti kita tinggal praktek ya, karena kita udah paham tentang apa itu Ethereum, apa itu smart contract, kita tinggal praktek langsung koneksi dengan si blockchain Ethereum-nya sendiri. Nah, kalau kemarin kita baru belajar konseptual dengan Python-nya, itu kan masih berjalan di lokal komputer ya. Nah, sekarang kita akan buat blockchain dengan Ethereum. Ini pasti akan keren sekali. Oke, dari saya cukup, siap-siap untuk praktek di seri video berikutnya ya teman-teman. Jadi saya rasa untuk sesi Ethereum tidak usah terlalu banyak-banyak. Terima kasih. Semoga paham ya dan sampai jumpa di seri video berikutnya.